Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Amalia Putri, NIM 45124-226. Di sini saya akan melakukan presentasi responsi fisika dasar bab pembiasan cahaya. Tujuan praktikum yang pertama yaitu mengamati peristiwa pembiasan. Yang kedua, mengukur indeks bias medium. Selanjutnya, alat dan bahan yang dibutuhkan. Alat yang pertama yaitu PET simulation, yang kedua alat tulis, yang ketiga tabel pengamatan, yang keempat laser, dan yang kelima busur. Untuk bahan yang pertama yaitu air, yang kedua udara. Langkah kerja yang pertama yaitu membuka laptop. Selanjutnya yaitu memasuki web PET simulation, kemudian membuka percobaan bending light dan memilih bagian pengenalan atau pembiasan. Yang keempat yaitu mengklik pengenalan, kemudian mengatur indeks bias pada medium 1 dan medium 2. Yang kelima, mengklik tombol laser dan mengukur sudut datang, sudut bias, dan pantul menggunakan busur. Yang keenam, mengulangi langkah kelima dengan variasi sudut datang 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan yang terakhir yaitu mencatat hasil percobaan pada tabel pengamatan. Berikut saya sertakan video praktikum yang telah saya lakukan. Lalu yang ketiga yaitu sudut datang 23 derajat. Dapat diketahui sudut biasnya itu lalu yang selanjutnya yaitu menggunakan sudut datang 30 derajat. Hasil pengukuran sudut biasnya yaitu 22 derajat. Kemudian yang kelima yaitu menggunakan sudut datang 59 Selanjutnya yang terakhir yaitu menggunakan sudut datang 61 derajat dan didapatkan hasil pengukuran sudut bias yaitu 40. Baik, kita lanjutkan. Dari praktikum tadi didapatkan data pengamatan, yaitu mengambil data sudut datang dan sudut bias. Untuk yang pertama yaitu sudut datangnya 4 derajat dan didapatkan sudut biasnya 3 derajat. Yang kedua, sudut datangnya 12 derajat dan sudut biasnya 9 derajat. Yang ketiga, sudut datang 23 derajat, sudut biasnya 17 derajat. Yang keempat, sudut datang 30 derajat, sudut biasnya 22 derajat. Yang kelima, sudut datang 59 derajat, sudut biasnya 40 derajat. Dan yang terakhir, sudut datang 61 derajat, sudut biasnya 41 derajat. Pada praktikum kali ini menggunakan medium yang pertama udara dan medium yang kedua yaitu air. Dari data tersebut, untuk menentukan indeks biasnya, yaitu yang pertama harus menentukan sumbu X, sumbu Y, dan gradien. Untuk menentukan sumbu X, sumbu Y, dan gradien,
dapat dicari dengan menggunakan rumus N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2 yang kemudian diturunkan menjadi sin theta 2 sama dengan N1 per N2 dikali sin theta 1. Untuk sumbu Y-nya yaitu sin theta 2, kemudian M atau gradiennya N1 per N2, dan sin theta 1 untuk sumbu X. Dari rumus tadi dapat dihitung untuk yang percobaan pertama sin theta 2-nya yaitu 0,05 atau 3 derajat. Untuk percobaan yang kedua, sin theta 2-nya 0,16 atau 9 derajat. Kemudian percobaan yang ketiga, sin theta 2-nya yaitu 0,29 atau 17 derajat. Kemudian yang percobaan keempat, sin theta 2-nya 0,38 atau 22 derajat. Kemudian yang percobaan kelima, sin theta 2-nya yaitu 0,64 atau 40 derajat. Dan percobaan yang terakhir yaitu sin theta 2-nya 0,65 atau 41 derajat. Maaf, di sini ada kesalahan penulisan. Yang ini harusnya percobaan yang ke-6. Selanjutnya, dari data tadi, kita dapat membuat data kembali untuk membuat grafik, yaitu sumbu X-nya diambil dari sin theta 1 dan sumbu Y-nya diambil dari sin theta 2. Nah, untuk sumbu Y-nya yaitu perhitungan yang telah dilakukan di slide sebelumnya tadi. Untuk percobaan yang pertama, sumbu X-nya 0,07, kemudian sumbu Y-nya 0,05, kemudian yang percobaan yang kedua, sumbu X-nya 0,21, dan sumbu Y-nya 0,16. Untuk percobaan yang ketiga, sumbu X-nya 0,39, dan sumbu Y-nya 0,29. Untuk percobaan yang keempat, sumbu X-nya 0,5 dan sumbu Y-nya 0,37. Untuk percobaan yang kelima, sumbu X-nya 0,84 dan sumbu Y-nya 0,64. Dan percobaan yang terakhir, sumbu X-nya 0,87 dan sumbu Y-nya 0,65. Dari data pada slide sebelumnya dapat dibuat grafik seperti ini. Kemudian kita dapat membuat segitiga untuk mencari gradien. Setelah didapatkan 3 segitiga pada setiap gradien, selanjutnya kita mencari gradien berdasarkan grafik. Untuk M0 yaitu rumusnya delta Y0 per delta X0 didapatkan 4/4 sama dengan 1. Kemudian M1-nya delta Y1 per delta X1 sama dengan 2/2 sama dengan 1. Dan untuk M2-nya delta Y2 per delta X2 sama dengan 5/6 atau sama dengan 0,83. Kemudian setelah didapatkan gradien berdasarkan grafik, kita dapat mencari N2 berdasarkan gradien. Untuk M0 yaitu 1/M0 sama dengan 1/1 sama dengan 1. Kemudian N1-nya sama dengan 1/M1 sama dengan 1/1 sama dengan 1. Dan untuk N2-nya yaitu 1/M2 sama dengan 1/0,83 sama dengan 1,2. Selanjutnya setelah didapatkan N tadi, kita mencari rata-rata N. Rata-rata N yaitu delta N1 sama dengan mutlak dari N1 min N0, 1 min 1 sama dengan 0. Kemudian untuk delta N2-nya yaitu mutlak N2 min 0, N0, delta N2 min delta N2 sama dengan mutlak N2 min N0 sama dengan 1,2 min 1 sama dengan 0,2. Untuk rata-rata N-nya yaitu delta N1 plus delta N2 dibagi 2, kemudian 0 ditambah 0,2 sama dengan 0 ditambah 0,2 dibagi 2 sama dengan 0,1.
setelah perhitungan tadi dapat diketahui nilai indeks biasnya, yaitu yang kita cari pada praktikum kali ini, yaitu 1 plus minus 0,1 dengan kesalahan relatif sebesar 10% dan ketelitian sebesar 90%. Kita lanjut menuju pembahasan. Pembiasan cahaya itu dapat terjadi jika menggunakan dua medium yang berbeda. Nah, pada percobaan kali ini menggunakan dua medium, yaitu medium yang pertama udara dan medium yang kedua air. Praktikum kali ini juga berkaitan dengan salah satu hukum fisika, yaitu hukum Snellius. Nah, pada percobaan yang pertama menggunakan sudut datang sebesar 4 derajat, didapatkan sudut biasnya sebesar 3 derajat. Kemudian percobaan yang kedua menggunakan sudut datang 12 derajat, didapatkan sudut biasnya sebesar 9 derajat. Kemudian percobaan yang selanjutnya menggunakan sudut datang 23 derajat dan didapatkan sudut biasnya sebesar 17 derajat. Kemudian yang keempat menggunakan sudut datang 30 derajat dan diketahui sudut biasnya yaitu sebesar 22 derajat. Kemudian yang percobaan yang selanjutnya menggunakan sudut datang 59 derajat, didapatkan sudut biasnya yaitu sebesar 40 derajat. Dan yang terakhir menggunakan percobaan menggunakan sudut datang 61 derajat, dan didapatkan sudut biasnya yaitu sebesar 41 derajat. Nah, setelah didapatkan data-data tersebut dilakukan mencari nilai indeks bias. Nah, sebelumnya dilakukan perhitungan ulang dan data yang didapat telah sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan. Kemudian mencari nilai indeks biasnya itu dimulai dari mencari grafik, kemudian mencari gradien, selanjutnya mencari N2 berdasarkan gradien, dan dilanjutkan mencari rata-rata N dan diperolehlah nilai indeks biasnya yaitu sebesar 1 plus minus 0,1. Nah, dengan kesalahan relatif sebesar 10% dan ketelitiannya sebesar 90%. Sudut bias itu semakin besar jika sudut datangnya juga semakin besar dan sudut bias akan semakin mendekati garis normal. Nah, hal ini telah sesuai seperti hukum Snellius 2, yaitu sinar datang dari medium kurang rapat menuju ke medium yang lebih rapat. Sinar dibelokkan mendekati garis normal dan jika sebaliknya, sinar datang dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat, sinar dibelokkan menjauhi garis normal. Kesimpulan dari praktikum yang telah dilakukan yaitu, kesimpulan ini menjawab dari tujuan praktikum. Yang pertama yaitu, pembiasan merupakan pembelokan arah rambat cahaya yang disebabkan oleh medium yang dilalui cahaya berbeda kerapatan optiknya, sehingga kecepatan cahaya berbeda pula dan medium harus transparan. Kesimpulan yang kedua yaitu indeks bias adalah derajat penyimpangan dari cahaya yang dilewatkan pada suatu medium yang cerah atau perbandingan laju cahaya pada ruang hampa terhadap laju pada medium. Nah, pada percobaan ini dapat diketahui nilai indeks biasnya yaitu 1 plus minus 0,1. Kemudian, saran dari praktikum kali ini yaitu, sebelum melakukan praktikum itu sebaiknya memahami materi dengan baik agar tidak terjadi kesalahan pada saat melakukan praktikum. Kemudian, pada saat melakukan praktikum, pada saat pengukuran sudut, itu sebaiknya pengukuran dilakukan dengan ketelitian yang tinggi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.